Shalom. Shalom. Nah, Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, kita semua manusia pasti memiliki rencana dan harapan. Pasti kita semua memiliki mimpi, memiliki cita-cita. Ibarat sebuah kertas yang kosong, maka melalui mimpi kita, cita-cita, harapan kita, kita akan senantiasa menuliskan cita-cita, harapan, mimpi kita di dalam kertas yang kosong ini. Tetapi yang saya mau tekankan kepada kita, tidak ada salahnya kita punya cita-cita, kita punya mimpi, kita punya harapan, kita punya angan-angan. Bahkan harus seperti itu. Tetapi saudaraku, biarkanlah Tuhan sendiri, Bapa Yahweh sendiri yang memegang kendali. Dan izinkan Tuhan sendiri yang akan menghapus, menggugurkan setiap angan-angan, setiap mimpi, setiap cita-cita kita yang tentunya berlawanan dengan apa yang menjadi kehendak dan rencana Tuhan, berlawanan dengan keinginan Tuhan. Bahkan biarkan Tuhan sendiri yang akan membawa kita untuk masuk di dalam rencana Tuhan. Karena yang kita percaya, rencana Tuhan dalam hidup kita itu adalah rancangan yang terbaik. Rancangan sekali lagi yang akan mendatangkan kebaikan bagi setiap kita pada umumnya. Mungkin saudara-saudara sering berkata di dalam hati, atau mungkin seringkali berdiskusi, berbicara dengan orang-orang yang ada di dekat kita, di seputar kita. Apakah itu mungkin keluarga kita? Kadang-kadang tanpa kita sadari, kita sesungguhnya sedang mengeluh kepada Tuhan. Tanpa kita sadari, sebenarnya kita sedang bersungut, kita sedang protes sama Tuhan. Seolah-olah kita mempertanyakan tentang kedaulatan, tentang kemahakuasaan Tuhan terkait dengan rencana Tuhan yang ini. Sehingga seringkali muncul dalam pikiran kita, di benak kita, katanya rencana Tuhan itu indah untuk kita. Katanya rencana Tuhan dalam kehidupan kita bukan mendatangkan kecelakaan, malapetaka. Tuhan tidak mempermalukan kita. Tetapi apa yang kita hadapi, apa yang kita jalani, realita kehidupan yang saat ini kita hadapi justru berbeda. Kehidupan yang kita jalani seringkali menghadapi berbagai macam pergumulan yang silih berganti. Mencari pekerjaan seolah-olah pun begitu susah, begitu sulit. Usaha yang kita jalankan juga morat-marit. Bukan semakin maju, bukan semakin baik, semakin bagus. Tetapi justru kelihatannya begitu saja. Bahkan mungkin mengalami kemunduran. Sehingga tidak jarang saudara, kita seringkali dalam menjalani hidup ini lemah, tidak berdaya, kehilangan pengharapan, kehilangan pegangan, bahkan putus asa. Sehingga pada akhirnya
mengiring Tuhan, kita pun menjadi lesu. Mengiring Tuhan kita jadi kurang bergairah. Karena yang menjadi tolok ukur kita, yang menjadi tujuan hidup kita, justru bukan kepada apa yang tidak kelihatan, tetapi justru kepada apa yang kelihatan. Bukan kepada janji Tuhan nanti yang Tuhan sediakan. Kehidupan yang abadi yang penuh dengan kebahagiaan di alam haba, di bumi yang baru. Tetapi yang menjadi tujuan, yang menjadi target kita justru kepada dunia yang saat ini kita hidup. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, tetapi belajar dari parasa yang kita baca hari ini, bahwa ketika seorang Yakub memperoleh mimpi dari Tuhan, memperoleh janji dari Tuhan, dia pegang janji Tuhan itu. Sekalipun ternyata dalam hidup yang dia jalani, dalam hidup yang dia lalui, hari-hari saudaraku tidak lepas dari segala pergumulan. Tetapi Tuhan membuktikan kepada Yakub bahwa ternyata Tuhan itu setia. Dia menyertai Yakub dan dia tidak pernah meninggalkan Yakub. Ada waktunya, dan waktunya itu adalah waktunya Tuhan untuk menggenapi setiap janjinya dalam kehidupan setiap kita. Untuk itu bersabarlah saudara. Dalam kitab suci yang kita imani, yang kita yakini, ada berbagai macam kehidupan yang coba digambarkan. Bahkan kehidupan kita manusia, melihat perjalanan hidup kita ini tentu ada berbeda-beda. Dan kitab suci sekali lagi menjelaskan itu semua kepada kita. Ada yang melihat bahwa kehidupan itu seperti sebuah perlombaan iman. Maka kalau kita melihat bahwa kehidupan itu seperti sebuah perlombaan iman, satu hal yang saya mau katakan, maka menangkanlah perlombaan itu. Kalau kita melihat bahwa kehidupan itu seperti sebuah peperangan iman, maka saya mau katakan kepada kita, menangkan juga peperangan itu. Atasilah musuh-musuh kita. Tentunya dengan kekuatan dan perlengkapan senjata yang Tuhan berikan kepada kita, sebagaimana yang dikatakan oleh kitab suci. Kalau kita melihat dan memandang bahwa kehidupan itu sebagai sebuah anugerah, sebuah pemberian, maka mengucap syukur. Di hari Sabat yang lalu saya sudah menjelaskan kepada kita tentang pentingnya cinta itu, pentingnya kasih itu di dalam kita mengiring Tuhan. Karena cinta dan kasih itulah yang akan memberikan motivasi, memberikan dorongan bagi kita untuk kita tetap bergairah dan semangat mengiring Tuhan, bahkan mentaati apa yang Tuhan perintahkan, apa yang Tuhan firmankan. Yakub sudah membuktikan itu kepada kita, Bapak Ibu Saudara sekalian. Bagaimana cinta itu harus memang dibuktikan dengan yang namanya pengorbanan. Sekali lagi saudaraku, tidak ada cinta yang tidak disertai dengan sebuah pengorbanan.
Dan itu sudah dibuktikan oleh seorang Yakub ketika dia mencintai seorang Rahel. Untuk mendapatkan Rahel, dia rela bekerja kepada Laban selama 14 tahun. Itulah cinta yang dibuktikan oleh Tuhan kepada kita. Karena begitu besar kasih Yahweh Elohim akan dunia ini, sehingga dia mengorbankan putra tunggalnya yang telah mati untuk menebus kehidupan saudara dan saya. Kematian Yeshua HaMashiach, pengorbanan Yeshua HaMashiach sudah membuktikan begitu cintanya, begitu sayangnya Tuhan kepada kita, sehingga dia mengorbankan dirinya untuk menggantikan kita semua. Untuk itu Bapak Ibu Saudara sekalian, biarkan cinta itu, biarkan kasih itu terus bersemi di dalam hati kita, terus bersemi di dalam kehidupan kita. Dan memang saudara-saudaraku, cinta yang begitu kuat ini sudah dilukiskan dan digambarkan kepada kita. Bagaimana kekuatan cinta itu, sehingga saudara, cinta bisa melumpuhkan nalar manusia. Seorang yang masih muda, umur 20 tahun, bisa menikah dengan seorang nenek yang berumur 70-an tahun. Atau sebaliknya, seorang kakek-kakek yang berumur 70-an tahun bisa menikah dengan seorang pemudi yang masih berumur 20-an tahun. Kita bisa melihat bagaimana kuatnya cinta, sehingga ada seorang ibu yang rela banting tulang dalam hidupnya ketika dia ditinggalkan oleh suaminya. Dia menjadi single fighter. Seorang diri dia membesarkan, seorang diri dia menyekolahkan anak-anaknya. Apalagi kalau anaknya, saudaraku, masih kecil-kecil. Tetapi saudaraku, karena cinta kepada keluarganya, karena cinta kepada anak-anaknya, dia rela banting tulang. Tulang banting, bekerja keras siang dan malam untuk menafkahi keluarganya. Dan semua itu dia lakukan sekali lagi karena cinta. Maka Bapak Ibu Saudara sekalian, saya mau katakan kepada kita, cinta ini penting. Karena cinta bisa membawa kita kepada hal yang positif, tetapi cinta juga bisa membawa kita kepada hal yang negatif. Contoh yang bisa kita lihat di dalam kitab suci. Salah satu kejatuhan bangsa Israel yang dicatat dalam kitab suci adalah ketika mereka salah memilih pasangan hidup. Sekali lagi saudaraku, salah satu kejatuhan bangsa Israel yang dicatat di dalam kitab suci adalah ketika mereka salah memilih pasangan hidup. Tuhan sudah ingatkan kepada mereka bahwa mereka tidak boleh mengambil pasangan hidup. Anak laki-laki mereka tidak boleh mengambil anak perempuan dari di luar bangsa Israel, dari bangsa lain. Begitu juga anak perempuan mereka. Mereka tidak boleh memberikan anak perempuan mereka kepada laki-laki dari bangsa lain, di luar bangsa Israel. Tetapi yang saya katakan tadi, karena cinta, yang saya katakan cinta itu bisa buta sudah. Cinta itu bisa melumpuhkan nalar manusia. Cinta itu bisa membawa kita kepada hal yang positif,
tetapi cinta juga bisa membawa kita kepada hal yang negatif. Kita bisa melihat ketika anak-anak Israel jatuh cinta dengan bangsa-bangsa lain dan menikah dengan bangsa-bangsa lain, maka pada akhirnya cinta itulah yang menghanguskan mereka. Pada akhirnya cinta itulah yang membinasakan mereka. Pada akhirnya cinta itulah yang membelokkan mereka, yang membelokkan iman mereka, sehingga pada akhirnya mereka berpaut kepada ilah-ilah, kepada sesembahan yang disembah oleh bangsa-bangsa lain, oleh pasangan hidup mereka. Itulah sebabnya dari awal Tuhan sudah ingatkan bahwa yang gelap dan yang terang itu tidak boleh, yang gelap dan yang terang itu tidak boleh bersatu. Ini berbahaya, sudah. Menyatukan dua karakter yang berbeda, dua sifat yang berbeda, dua pemahaman yang berbeda, ini tidak gampang. Sehingga seringkali di dalam menjalani hidup ini suka terjadi tarik-menarik. Suka terjadi yang namanya konflik. Karena ada perbedaan. Saudara bisa bayangkan orang berbeda hobi saja, misalnya cuman punya satu TV. Yang satu pingin nonton drama Korea, drakor. Tapi yang satu pingin nonton misalnya Hati yang Tersakiti, sinetron Indosiar. Ini saja saudaraku bisa tidak cocok dan berantem. Dan pada akhirnya terjadi perselisihan, pertengkaran. Bagaimana kita bisa menyatukan dua pemahaman, dua pemikiran, dua konsep yang berbeda dalam satu rumah tangga? Ini yang berbahaya, sudah. Untuk itu firman Tuhan katakan yang terang dan yang gelap itu jangan bersatu. Tantangannya ini tidak mudah. Iya, kalau engkau dan saya, kalau saudara dan saya, kita sebagai orang-orang terang, bisa justru memberikan terang, memberikan dampak, memberikan cahaya kepada mereka yang ada di kegelapan. Sehingga mereka yang masih hidup dalam kegelapan bisa menerima cahaya, bisa memperoleh terang. Dan pada akhirnya mereka boleh semakin dicelikan, mereka boleh semakin dibukakan untuk dapat menerima terang yang kita pancarkan, yang kita bawa. Yang bahayanya saudaraku sama seperti kata firman Tuhan, bahwa pergaulan yang buruk itu bisa merusak kebiasaan yang baik. Yang berbahaya, saudara, kalau justru kita sebagai orang-orang terang malah justru bisa dipengaruhi oleh orang-orang yang masih ada di dalam kegelapan. Yang berbahaya kalau kita bicara misalnya soal pengaruh, keyakinan kita ini justru bisa digoyangkan. Yang berbahaya pada akhirnya keyakinan kita, pemahaman kita selama ini, akhirnya seperti orang Israel kita diselewengkan. Sekali lagi karena cinta. Akhirnya kita seperti orang Israel, menduakan Tuhan, menyakiti Tuhan, dan pada akhirnya berpaling dari kebenaran. Cuman karena soal masalah cinta tadi. Karena pasangan hidup misalnya. Dan ini yang berbahaya.
Makanya kenapa Yakub disuruh keluar dari rumah orang tuanya oleh Ishak dan Ribka untuk pergi ke rumah pamannya, untuk pergi ke rumah Laban. Karena mereka sudah cukup terluka, mereka sudah cukup tersakiti ketika salah satu anak mereka, yaitu Esau, justru tidak mengambil perempuan dari sana keluarganya, tetapi justru mengambil perempuan dari bangsa-bangsa lain, termasuk dari bangsa Filistin. Dan itu menyakiti hati orang tuanya. Dan saya percaya, saudara, hati orang tuanya sedih. Sekali lagi, hati orang tuanya sedih bukan karena istri dari Esau ini tidak baik. Mungkin saudara, istri dari Esau ini istri-istrinya baik, hormat kepada suami, hormat mungkin kepada orang tua, kepada mertua, ya, baik. Sebagai seorang istri, tanda kutip, rajin, gak ada yang kurang. Giat kalau bekerja, bukan istri yang malas. Tetapi dalam soal keyakinan, dalam soal spiritual, berbeda dengan apa yang diyakini, apa yang dilakukan. Ibadahnya beda dengan Ishak dan Ribka. Sehingga saudaraku, ini menyakiti hati daripada Ishak dan Ribka. Sama seperti Tuhan Bapa Yahweh dengan Israel. Kitab suci mencatat Israel diangkat menjadi istrinya Tuhan, digambarkan sebagai istri, dipersandingkan dengan Tuhan, dipertunangkan dengan Tuhan. Di atas gunung Sinai, mereka mengikat janji. Bahasa kasar saya, saudara, analoginya begini. Tuhan menyatakan cintanya kepada Israel bukan karena kelakuannya, bukan karena mereka itu lebih baik dari bangsa lain sehingga Tuhan jatuh cinta, bukan karena tabiat mereka, loh saudara, bukan karena akhlak daripada orang Israel, bukan. Dia menyatakan cinta, dia membuat sebuah ikatan perjanjian dengan Israel justru karena dia ingat akan janjinya kepada nenek moyang Israel. Jadi bukan karena kelakuannya, bukan karena karakternya, bukan karena tabiatnya, bukan karena perbuatan baiknya, tetapi semata-mata karena Tuhan ingat akan janjinya kepada nenek moyang. Tapi satu hal, Tuhan berpikir bahwa pasti juga berjalan dengan waktu Israel ini akan berubah. Maka dia berikan aturan kepada Israel sebagai istrinya, supaya Israel ini berubah. Yang tadinya tabiatnya tidak baik, yang tadinya karakternya, sifat-sifatnya tidak baik, sebagai istri, berjalan dengan waktu nanti Israel ini akan berubah. Tapi ternyata Israel tidak berubah. Walaupun mereka sudah keluar dari tanah Misraim, dari rumah perbudakan, tetapi saudaraku, sifat perbudakannya, sifat Mesirnya masih melekat. Konsep Mesirnya masih melekat. Pemahaman Mesirnya masih melekat. Dan ini yang bahaya. Kadang-kadang saudaraku, ada orang berpikir begitu. Mungkin dengan ketika kita menikah, nanti lambat laun nanti dia akan terima pemahaman kita. Nanti dia akan berubah.
Karena di dalam kitab suci tidak pernah Tuhan mengajarkan kita untuk menginjili seseorang melalui yang namanya pernikahan. Ya, tidak pernah. Itu yang saya katakan tadi. Jangan sampai justru saudara, karena yang Tuhan harapkan kita yang harus membawa terang. Maka konsep ini saudara perhatikan dan renungkan baik-baik. Kalau garam itu katanya sudah menjadi tawar, maka dia tidak ada gunanya lagi. Kalau garam itu sudah menjadi tawar, maka garam itu tidak ada manfaatnya lagi. Dengan kata lain begini saudara, dengar ini dan renungkan baik-baik. Selama kehidupan kita tidak menjadi terang di tengah-tengah keluarga kita, selama kehidupan kita, apakah itu karakter kita, tabiat kita, sifat-sifat kita, perkataan kita, tidak menjadi terang, tidak menjadi berkat di tengah-tengah keluarga kita, jangan pernah mengharapkan orang lain untuk berubah. Jadi kalau kita sendiri, saudaraku, tidak menunjukkan perubahan, kalau kita sendiri tidak menunjukkan perbaikan, kita adalah orang-orang kebenaran, maka jangan pernah mengharapkan orang lain untuk bisa mengikuti kebenaran kita. Jangan pernah mengharapkan orang lain menjadi benar karena kita. Jangan pernah mengharapkan orang lain berubah karena kita, selama kitanya sendiri belum berubah. Maka kita sendiri yang harus memiliki pendirian dulu. Kita sendiri harus memiliki sikap. Kita sendiri yang harus menunjukkan kepada orang lain bahwa kebenaran itu telah merubah kita, bahwa kebenaran itu telah memerdekakan kita. Biarkan nanti Tuhan dengan waktunya Tuhan. Jangan sampai justru kita yang saya katakan tadi, jangan sampai justru terang yang kita miliki itu makin redup. Karena minyaknya semakin berkurang. Karena urapan dari tempat yang maha tinggi makin berkurang dari hari ke hari, dari waktu ke waktu. Pada akhirnya pelita itu bukan lagi redup, dan pada akhirnya pelita itu padam. Sehingga saudara, jangankan kita mau membawa mereka yang ada dalam kegelapan untuk masuk dalam terangnya yang ajaib. Adanya kita yang tadinya terang, malah akhirnya kita tinggalkan terang itu, dan kita bersama-sama ada dalam kegelapan. Jangan kita berpikir kegelapan di sini akan tidak mungkin. Saya akhirnya jadi penjahat, saya jadi penjudi, saya jadi pencuri, saya jadi penipu, saya jadi pezina. Bukan soal itu, sudah. Maka yang saya katakan tadi, dari konsep pemikiran, dari soal pemahaman, dari soal doktrin, kita pun bisa dipengaruhi. Maka ini menjadi tantangan dan pergumulan tersendiri bagi teman-teman kita yang saat ini sedang bergumul untuk pasangan hidupnya yang belum sejalan. Maka kobarkan terang itu, biarkan terang itu terus bercahaya di tengah-tengah keluargamu. Biarkan keluargamu yang masih ada dalam kegelapan melihat terang yang ajaib di dalam dirimu. Melalui apa? Melalui perubahan hidupmu, melalui sifat-sifatmu, melalui karaktermu. Jadi omong kosong, saudara, sangat onsen kalau seandainya di satu sisi kita bilang bahwa ini kebenaran yang hakiki yang kita ikuti, yang saya imani, yang saya yakini, yang saya jalani, ini adalah kebenaran yang hakiki. Tapi yang kita tunjukkan kepada mereka, mulut kita kasar, penuh makian.
suka fitnah orang, suka menghakimi orang. Perilaku kita suka tipu orang sana sini. Masih suka berzina dan melakukan hal-hal yang bertentangan dengan kebenaran. Maka sekali lagi saya mau katakan kepada kita, bagi kita yang sedang bergumul untuk pasangan hidup kita, atau mungkin untuk anak-anak kita, orang-orang yang kita kasih, keluarga besar kita, yang masih belum sejalan dengan terang yang kita ikuti, maka biarlah engkau tetap menjadi terang bagi mereka. Jangan sampai terang itu redup, bahkan mati. Maka jaga minyak itu jangan sampai kurang, bahkan habis. Jaga urapan puasa dari tempat yang maha tinggi, supaya kita tetap bisa menyalakan, kita tetap bisa mengobarkan terang itu di dalam diri kita. Nah, bagi mereka yang belum menikah atau yang ingin menikah, ini harus menjadi perenungan bagi kita. Ada statement begini, saudara. Kalau Anda tidak menikah, kalau saudara tidak menikah, saudara tidak akan mati. Tetapi kalau saudara salah menikah, maka saudara akan setengah mati. Loh, kalau kita tidak menikah, kita tidak akan mati loh. Tapi kalau kita salah menikah, kita justru akan setengah mati. Sampai ada orang menyesal karena menikah. Dia pikir katanya dengan dia menikah, dia akan lebih bahagia. Tapi ternyata lebih menderita. Dulu dia hanya misalnya memikirkan dirinya sendiri. Sekarang ada yang harus dia pikirkan. Apalagi kalau punya anak. Belum lagi kalau misalnya dapat istri yang seperti istrinya si Ahab. Yang kita tahu adalah Izebel. Roh Izebelnya kencang. Yang tadinya waktu belum menikah dia bebas kemana saja. Mau ibadah sampai doa malam pulang subuh nggak jadi masalah. Sekarang ketika dia menikah, boro-boro diikut doa malam sampai subuh. Keluar depan rumah aja mata udah melotot. Kalau tangan udah taruh di pinggang begini, mata udah melotot. Mendingan jangan keluar. Maka ada orang bilang, mendingan katanya kita ditertawakan orang karena kita tidak menikah, daripada setelah menikah malah kita nggak bisa tertawa lagi. Penuh dengan tekanan, penuh dengan ketakutan. Dulu kita bebas, sekarang kemana-mana nggak boleh. Ya. Apalagi yang saya bilang, banyak istri sekarang roh Izebelnya justru kencang, ya, kuat. Sehingga yang harusnya suami itu yang jadi kepala, tetapi sekarang ini karena emansipasi jadi kebalik-balik. Sekarang istrinya yang ngatur. Ya. Ini yang keliru sudah. Padahal firman Tuhan sudah katakan bahwa yang menjadi kepala itu harus suami. Istri itu adalah tubuh. Ibarat tubuh itu begini, saudara. Waktu perut kita lapar, ya kan? Waktu perut kita lapar, perut itu ada di bagian tubuh. Apakah perut bisa dengan sendiri berjalan mencari makan? Nggak bisa, saudara. Perut akan memberikan signal kepada kepala. Pusat sarafnya itu ada di kepala, saudara. Perut mengusulkan,
gue lapar nih. Maka kepala sebagai pusat saraf akan memerintahkan kepada kaki untuk berjalan, kepada tangan untuk mengambil, lalu kemudian memberi makan tubuh ini. Perut ini menjadi kenyang. Jadi istri itu, saudaraku, bukan juga tidak boleh memberikan usulan, tidak boleh memberikan nasihat, masukan. Boleh, harus. Tapi yang memberikan keputusan itu adalah kepala, adalah suami. Jadi kalau istri mengusulkan untuk sesuatu yang baik, boleh. Tapi yang membuat keputusan itu harus suami. Nah, sekarang kebalik. Istri yang buat keputusan. Justru suami harus dengarkan istri. Maka Bapak Ibu Saudara sekalian, anak-anak muda, anak-anak mudi, dengarkan, renungkan ini baik-baik. Karena cinta bisa membawa kita kepada hal yang positif, tetapi cinta juga bisa membawa kita kepada hal yang negatif. Maka jangan salah kita mengambil pilihan. Jangan kita salah membuat keputusan. Jangan anggap remeh soal pasangan hidup, saudara. Menentukan sebuah pilihan itu gampang. Ingat ini anak-anak muda yang saya ucapkan. Bahwa membuat menentukan pilihan itu memang mudah. Tetapi bertahan dengan pilihan yang sudah kita buat itu nggak gampang. Membuat keputusan, membuat sebuah pilihan bisa dalam waktu sekejap. Tetapi bertahan dengan pilihan yang sudah engkau putuskan, ini seumur hidup, saudara. Bayangkan kalau sudah nggak cocok, terus saudara mesti bertahan seumur hidup. Lihat mukanya tiap hari. Ya. Karena kalau ini sudah nggak cocok, saudara, senyumnya bukan mendatangkan aroma melati. Ya. Kalau sudah nggak cocok, ini aromanya bukan kembang melati. Ini kembangnya, saudaraku, kembang. Kalau orang Manado bilang apa tuh? Ada yang bunga kuning itu, kalau orang Manado bilang itu bunga tai koko, tai ayam. Ya. Aromanya nggak enak. Kalau sudah nggak cocok dalam banyak hal, termasuk dalam pemahaman, termasuk dalam keyakinan, dalam soal iman, bukan aroma lagi aroma lavender, bukan lagi aroma melati, aroma tai koko tiap hari, saudara. Nah, saudara bisa bayangkan, ya, bertahannya. Kan saudara pernah ingat, dulu ada satu jemaat, ya, jemaat simpatisan, ya, waktu kita ibadah di gedung, waduh, itu yang jalur sebelah sana, kalau dari mimbar sebelah kanan, itu pada lari minggat ke sebelah kiri. Katanya apa? Aduh, ndak kuat baunya. Bau badannya katanya nggak kuat. Saya bilang, ya anggaplah dia lagi pakai parfum, aromanya aroma yang lain. Jadi saudara bisa bayangkan, nggak ada orang bisa bertahan kalau seandainya semerbak yang ditimbulkan, yang kita bawa ini bukan aroma lavender, bukan aroma melati, tetapi aroma yang mendatangkan apa? Membuat kita itu maunya berjauhan. Lebih nyaman kalau kita jauhan. Malah nggak nyaman kalau kita dekat-dekatan. Nah, ini yang bahaya. Untuk itu Bapak Ibu Saudara sekalian, yakin dan percaya kepada firman Tuhan. Jangan pernah kita memaksakan waktunya kita yang harus terjadi. Tetapi biarkanlah waktunya Tuhan. Firman Tuhan catat
Yitzhak itu menikah umur berapa? Ketika dia meminang Ribka. Bukan 20 tahun, tetapi 40 tahun. 40 tahun itu bukan usia yang masih muda. Bukan usia yang masih remaja. Tetapi ternyata Tuhan mampu dan sanggup menyediakan yang terbaik. Untuk itu Bapak Ibu Saudara sekalian, boleh kita punya mimpi. Boleh kita punya angan-angan. Boleh kita punya rencana. Tetapi biarkan Tuhan yang mengendalikan. Sehingga kalau ada rencana kita, kalau ada keinginan kita, kalau ada mimpi kita yang tidak sejalan dengan jalannya Tuhan, jangan kita protes kepada Tuhan. Jangan kita mengeluh kepada Tuhan. Yakin dan percaya bahwa Tuhan lebih tahu apa yang terbaik buat kita. Yakin dan percaya bahwa Tuhan mampu menyediakan jauh lebih baik dari apa yang kita pikirkan, dari apa yang timbul dalam hati kita. Maka jangan pernah mencurigai Tuhan. Bagian kita adalah taat saja. Sekali lagi saudaraku, bagian kita adalah taat saja. Taat kepada apa yang sudah Tuhan, apa yang sudah Tuhan firmankan. Maka dari parasa yang kita baca ini saudaraku, Yakob yang tadinya pun begitu takut untuk bertemu dengan Esau, karena ada kebencian yang dia tahu, yang berkobar di dalam hati Esau. Toh ternyata Tuhan bisa rubah kebencian itu menjadi satu kerinduan, menjadi satu cinta. Yang tadinya saudaraku, apa yang dipikirkan oleh Yakub, waduh mati gua ini. Maka dia coba merencanakan sesuai dengan apa yang bisa dia pikirkan. Dia kirimkan utusan dulu. Dia taruhkan dulu orang-orangnya, budak-budaknya. Agar supaya kalau misalnya Esau kakaknya itu begitu marahnya kepada Yakob sehingga ingin membunuhnya, setidaknya dia harus hadapi dulu budak-budaknya. Nanti terakhir baru dialah yang mati. Tapi ternyata saudaraku, Tuhan sanggup merubah hati yang penuh dengan kebencian, hati yang penuh dengan amarah. Itu menjadi hati yang lembut, hati yang baik, hati yang penuh cinta, hati yang penuh damai. Siapa yang bisa membuat itu? Hanya Tuhan. Tapi pihaknya Yakob, dia tetap melakukan apa yang menjadi bagiannya dia. Sama seperti Bapak Ibu Saudara yang sedang bergumul untuk keluargamu, ya. Termasuk kawan kita di sini, ya. Mungkin juga Pak Adi. Kita yang bergumul untuk keluarga besar kita, kan kita mau bukan cuma kita yang diselamatkan. Kan kita mau bukan cuma kita yang menerima terangnya yang ajaib. Tapi kita mau orang-orang juga yang kita cintai, yang kita kasihi, juga bisa menerima terang itu. Dibawa masuk ke dalam rancangan Bapa yang ajaib. Tapi dengan kekuatan kita kan kita tidak mampu. Kita hanya bisa berbuat seperti apa yang dilakukan oleh Yakob. Tetapi jauh melampaui apa yang kita pikirkan. Tuhan bisa rubah hati manusia. Yang tadinya mungkin bertentangan, bertolak belakang dengan pemahaman kita. Bahkan bukan cuma bertolak belakang, antipati, benci dengan keyakinan kita, benci dengan pemahaman kita. Tapi Tuhan bisa rubah itu. Tuhan bisa rubah kebencian itu menjadi cinta. Kebencian itu menjadi kerinduan. Kebencian itu menjadi kedamaian. Tuhan sanggup lakukan itu. Asalkan engkau dan saya tetap melakukan
apa yang Tuhan tuntut untuk kita lakukan. Setia, sabar. Seorang Yakob, saudaraku, bekerja di rumah Laban itu selama 14 tahun. Dia nggak pernah mengeluh. Dia jalani itu dengan setia. Dia jalani itu dengan tekun. Dia nggak pernah protes kepada Tuhan. Tuhan, mana mimpi yang Tuhan kasih waktu aku ada di Betel? Mana janji yang Tuhan kasih kepadaku? Tapi kenapa di sini aku harus menjadi seorang pekerja misalnya, seorang gembala? Enggak, dia nggak protes. Dia tetap menunggu waktunya Tuhan. Yang dia tahu bagian saya adalah jalani kehidupan yang Tuhan tentukan ini dalam kesetiaan, dalam ketaatan, dalam ketekunan. Amin. Karena apa yang tidak pernah dia pikirkan, apa yang tidak pernah muncul dalam hati dia, Tuhan bisa lakukan itu bagi seorang Yakub. Haleluya. Tuhan rubah kebencian Esau menjadi cinta. Tuhan rubah amarah Esau menjadi kedamaian. Dan itulah, saudaraku, yang membuat hati seorang Yakub sangat bersukacita. Bukan soal berkat upeti yang dibawa oleh Esau dikasih kepada Yakub. Yakub bilang, saya juga sudah punya, sudah cukup, bahkan berlimpah yang Tuhan kasih. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Jadi yang kita harapkan kepada orang-orang yang masih berseberangan dengan kita, dalam tanda kutip, masih belum menerima terang ajaib yang kita terima, yang belum masuk di dalam rancangan Bapa Yahweh yang sempurna ini, yang luar biasa ini, bukan soal materinya. Maka jangan terkecoh dengan materinya. Bukan karena materinya, bukan karena jabatannya, bukan karena kekayaan yang dia punya. Tetapi ketika dia dilembutkan hatinya oleh Tuhan dan bisa sama-sama dengan kita menjadi satu keyakinan, menjadi satu pemahaman, menjadi satu iman, satu dalam rancangan terang Bapa Yahweh yang ajaib. Inilah kesukaan kita. Inilah sukacita kita yang besar. Inilah hal yang kita rindukan, yang kita nantikan. Amin, saudara. Amin. Jadi jangan bersukacita karena suami kita kaya, sekalipun suami kita mungkin masih berbeda paham dengan kita. Jangan terlalu senang karena suami kita naik pangkat, naik jabatan. Ya, kita boleh dong, ya, senang. Toh juga itu dampaknya kepada kita. Tetapi kesenangan secara rohani kita harus masih bergumul, harus sedih. Secara jasmani kita boleh senang, kita boleh bergembira. Namanya juga suami naik pangkat, naik gaji misalnya, ya, dapat mobil tambah lagi, rumah tambah lagi. Tapi secara spiritual, secara kerohanian, jangan kita bangga dengan semua itu. Kita bangga secara spiritual. Kita punya kesenangan secara rohani ketika justru orang-orang yang kita cintai bisa masuk di dalam rancangan Bapa Yahweh yang sempurna, ada bersama dengan kita di dalam iman yang benar. Ini kerinduan kita. Dan ini hanya bisa dilakukan oleh Tuhan. Ya, ini bisa dilakukan oleh Tuhan. Bagaimana Tuhan bisa melakukan itu? Tuhan lihat dulu kesetiaan kita. Tuhan lihat dulu ketekunan kita. Tuhan lihat dulu kesabaran kita. Tuhan lihat dulu ketaatan kita. Maka itu yang saya bilang tadi. Jangan berharap orang mau berubah sebelum kitanya berubah. Jangan harap orang bisa menerima terang sebelum kitanya ada dalam terangnya yang ajaib. Maka lakukanlah apa yang menjadi bagian kita. Soal itu adalah urusan Tuhan. Kalau kita sudah lakukan apa yang menjadi bagian kita, nanti Tuhan akan lakukan apa yang menjadi bagian Tuhan. Amin. Kiranya kita semua
bisa bersuka cita, bisa berbahagia, karena pengharapan kita di dalam Tuhan itu selalu diperhitungkan oleh Tuhan. Amin. Melalui Midras hari ini, saya sebagai hamba Tuhan mengingatkan kepada kita semua, jangan sampai cinta membutakan kita, jangan sampai cinta membinasakan kita. Khususnya untuk anak-anak muda, jangan sampai engkau salah menentukan pilihan. Percayalah bahwa Tuhan yang paling tahu apa yang terbaik buat hidupmu. Dan Haleluya. tunggulah waktunya Tuhan, karena waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. Jangan pernah memaksakan waktunya kita. Jangan pernah memaksakan kehendak kita. Karena kalau kita memaksakan kehendak kita, pada akhirnya kita juga yang rugi. Kita juga yang akan kecewa. Dan pada akhirnya kita juga yang akan terhilang dan binasa. Bapa Yahweh memberkati kita semua. Amin.